Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur masih bertemu pagi hari ini dan kita yakin semua oleh karena kasih karunia dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati, kita mau hampiri Tuhan, kita mau buka hati kita, menyiapkan bejana kita untuk mengalami hadirat-Nya di pagi hari ini. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih, hadirat-Mu sungguh indah di tengah kami pagi ini Tuhan. Sungguh kami mau menyatakan bahwa kami mencintai Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kinarana mushene ne ne ne, kinarana na 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 na. Oh, kami menyembah di hadirat-Mu, oh Tuhan. Shakanarana maya rana maya shanana na na na. Engkau Yesus, oh Yesus, kunana nama shikinana nama takara nama shikinana nama shikinana nama korono mo shikinere korono dekere kurene shibiri kanara nama tukuru no sene inana no so. Jamah setiap hati kami pagi ini di hadirat-Mu Tuhan. Syakanarana matakara orangana usnana ushinarana syakanarana matakara namayana masai korana mayarana shibirikini. Kurana shibiri di kanana tu, kurana mashidi di kurana mashidi di kurana shidi di shikina di kurana mayana mas, kurana mayana mas. Yesus, ku cinta baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak
sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari katakan pujian ini dari awal. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari angkat kedua tangan, katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian,
kemuliaan, bagimu segala pujian. Haleluya. Syakanana maya nana maya nana maya sanana nana nana. Kinana no shene nana nana. Haleluya. Sungguh kau Allah yang besar Tuhan, lebih besar dari apapun, lebih besar dari segalanya. Kinana no shene nana nana. Haleluya. Shiri kamana naso. Kinana no 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 shene nene nene. Ora namaya so. Shakanana maya nana namo. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Engkau terlebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita angkat tangan, deklarasikan pujian ini. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Engkau terlebih besar Tuhan dalam hidup kami. Lebih besar Tuhan, mengatasi segala musim di hidup kami. Kami sanjung namamu Yesus. Kami tinggikan Engkau di atas segalanya. Haleluya. Namaya namaya shenana namaya namaya namo namo. Engkau ajaib Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat.
Takana maya nana maya nana maya nana shana nana. Kurana masiki nana nama takana moya nana moshiri di. Kurana moshibi di kamana moshiri di kamana moshiki nana mokono mo. Hallelujah. Shibi di kamana moshibi di kamana nama takana mosere. Kurana moshibi di kanana maya nana maya nana mosakana nana maya nana maya. Kurana maya nana mosane. Shakarara matakarara maya nana maya sakana nana mo. Haleluya Tuhan. Orana moshiri. Kami menyembah, kami memuji-Mu Tuhan pagi ini. Kurana musiki nana nana mo. Biar mulut kami dipenuhi dengan pujian dan penyembahan Tuhan. Kurana musiki nana nama, kurana maya nama nana musanene. Kurana mushibiri di kamana nama ya nana sonoro nana makana nana masa. Kurana mushiki nana. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat tangan, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Biar semua mata tertuju padamu, setiap tangan terangkat menyembah, meninggikan nama-Mu. Hanya Kau Yesus, satu-satunya pribadi yang layak disembah. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Kau besar, Kau ajaib, Kau hebat Tuhan. Kau layak disembah. Haleluya.
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. thank you Jesus. Thank you Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh menghampiri-Mu Tuhan. Biar kami duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang dibagikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil mengerjakan tepat seperti apa yang Kusuruhkan kepadanya. Urapi setiap kami, terangi hati dan pikiran kami pagi hari ini Tuhan. Untuk kami terima firman-Mu bukan hanya dalam akal budi kami, tapi masuk sampai dalam roh dan jiwa kami, membebaskan, mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Senang bisa menyapa Anda pagi hari ini. Kita bisa menyembah Tuhan sama-sama di pagi yang indah ini. Dan ini yang ingin saya bagikan. Kalau saya memberikan tema pagi hari ini, yaitu pelajaran di Padang Gurun. Hari-hari ini saya sedang merenungkan beberapa kebenaran firman Tuhan berikut ini. Saya akan bacakan satu ayat dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau menurut beberapa penafsir Alkitab, kenapa Paulus menulis ayat ini adalah karena di dalam dirinya dia punya sebuah penyakit gitu. Penyakitnya seperti penyakit mata yang membuat matanya tuh kayak menonjol keluar seperti ikan mas koki. Ya. Nah, berulang kali Paulus berdoa. Nah, Paulus menyebut penyakitnya dengan sebutan utusan iblis yang mengkocok aku, atau duri dalam daging, itu istilah yang Paulus pakai. Beberapa kali Paulus berdoa, tapi inilah jawaban Tuhan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, saya tertarik dengan ayat ini. Apa sih sebetulnya yang menghalangi pemakaian Tuhan atas kita? Tentu kita semua rindu kita dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, jadi berkat buat sekeliling kita. Namun seringkali ada hal-hal yang menghalangi pemakaian Tuhan atas kita. Apa itu? Itu bisa berupa kekuatan kita. Makanya Paulus bilang, justru dalam kelemahanlah Tuhan Yesus berkata, kuasaku menjadi sempurna. Seringkali kekuatan manusia, kekuatan kita, kemampuan, kekuatan daging kita, posisi mungkin otoritas, bisa membuat manusia tanpa sadar jatuh dalam yang namanya kesombongan. Sehingga kalau kita pengen dipakai Tuhan, Tuhan mesti berurusan dengan hal-hal itu dalam kehidupan kita. Jangan salah artikan ya, Bapak Ibu, bahwa bukan berarti kemampuan, posisi, otoritas itu salah. Tuhan bisa pakai kekuatan kita, kemampuan kita, posisi kita, pengetahuan kita untuk membawa pengaruh bagi kemuliaannya. Tuhan bisa pakai itu semuanya ketika kita menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu menyerahkan, kita perlu menundukkan kekuatan kita
kemampuan kita, posisi yang kita miliki di bawah kaki Kristus, menyalipkan daging kita. Jika tidak, maka itulah yang bisa menghalangi pemakaian Tuhan atas kita. Nah, kalau saya beri tema pagi hari adalah pelajaran di padang gurun. Apa sih padang gurun yang seringkali kita dengar istilah itu? Padang gurun, saya coba memahaminya sebagai sebuah masa di mana kita sepertinya itu dilucuti. Kalau bahasa Jawanya itu dipreteli gitu ya. Dilucuti, apanya yang dilucuti? Koneksi kita mungkin dengan orang-orang yang membawa pengaruh atau orang-orang kuat dalam hidup kita. Hubungan, otoritas, kemampuan, rasa percaya diri, pegangan kita, rasa aman, kekuatan kita. Itu yang Tuhan sedang berurusan dengan kita untuk dilucuti atau dipreteli gitu ya. Contohnya apa? Yusuf, ada dua contoh yang saya ingat ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Yusuf adalah seorang anak kesayangan di keluarganya. Ia dilucuti dari apa? Dari rasa nyamannya. Ketika atas kehendak Tuhan juga sepengetahuan Tuhan, dia dijual sebagai budak. Dia dilucuti rasa nyamannya dia. Dia dilucuti dari koneksinya dia dengan papa, dengan pemimpin keluarganya, dengan saudara-saudaranya. Dia dilucuti dari semua fasilitasnya. Dia alami itu kurang lebih 17 tahun sebelum Tuhan angkat dia menjadi raja atau menjadi perdana menteri di Mesir. Siapa lagi? Musa. Saya ingin kita sedikit belajar dari kehidupan Musa. Siapakah Musa? Musa adalah seseorang yang berotoritas. Dia anak angkat putri Firaun. Firman Tuhan mencatat demikian. Dia orang dalam istana istilahnya. Dan kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 berkata demikian. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ingat ya Bapak Ibu bahwa zaman itu hikmat Mesir atau pengetahuan Mesir, budaya Mesir adalah budaya tertinggi di bumi. Dan Musa ini dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Mungkin ia disekolahkan di sekolah yang terbaik, yang nomor 1 di Mesir. Tentu karena dia keluarga istana. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Musa ini seorang yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Menurut kitab sejarah, Yosefus mencatat bahwa ada seorang jenderal dari Mesir yang bernama Musa, yang hidup di zaman yang sama seperti yang Musa kita hidup dalam Alkitab. Jadi diperkirakan menurut buku ensiklopedia, memang anak Firaun atau anak-anak angkat Firaun itu atau keluarga istana itu, mereka biasanya dipercaya untuk memimpin menjadi imam-imam di kuil, memimpin menjadi pemimpin-pemimpin proyek raksasa seperti pembangunan piramida dan sebagainya, dan juga dalam kemiliteran menjadi jenderal-jenderal atau penguasa-penguasa di kemiliteran. Dan Musa ini adalah orang yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Menurut kitab sejarah, Musa ini adalah seorang jenderal di Mesir yang punya otoritas, yang punya power. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya ketika dia ingin menjenguk atau menengok bangsa Ibrani bangsanya. Ketika dia melihat bahwa mandor Mesir itu menganiaya rekan-rekan bangsanya, apa yang dia lakukan? Bagi seorang jenderal, bagi seorang yang biasa pergi berperang, konsep membebaskan sebuah bangsa dari penindasan adalah perang atau lawan, berkelahi. Bila perlu bunuh. Itu yang Musa lakukan. Tanpa berpikir panjang, dia membunuh mandor Mesir itu yang dia kuburkan. Namun rupanya itu diketahui sehingga jadi buah bibir. Dan pada keesokan harinya ketika dia tahu hal itu, apa yang dia lakukan diketahui oleh orang-orang, dia melarikan diri ke padang gurun Midian. Nah disinilah cerita itu dimulai gitu ya. Pelajaran di padang gurun. Apa yang Musa alami di padang gurun Midian ini? Tuhan meremukkan Musa. Tuhan melucuti Musa. Dari seorang jenderal, seorang orang dalam istana, menjadi seorang penggembala ternak milik mertuanya. Bukan miliknya sendiri, Bapak Ibu. Milik mertuanya ternak itu. Dia bukan pengusaha peternakan, tapi dia adalah karyawan dari mertuanya. Gitu ya.
Dari seorang yang nyaman di dalam lingkungan istana menjadi seorang yang dihajar teriknya matahari dan dinginnya malam. Ya. Hormat yang diperoleh dari pasukannya, dari ribuan orang yang dia pimpin, dari tentaranya, diganti dengan suara mungkin mbeh dari kambing dombanya. Terjadi sebuah perubahan status, perubahan harga diri dan sebagainya, yang dia tuh mengalami peremukan banyak hal di padang gurun Midian ini. Memang Tuhan izinkan Musa masuk ke padang gurun Midian ini untuk mengubah Musa. Tuhan pengen memakai Musa. Tapi kalau Musa yang dulu di Mesir sebelum masuk padang gurun Midian, Tuhan belum bisa pakai Musa dengan kondisi Musa saat itu. Karena kalau Tuhan pakai Musa saat itu, mungkin konsepnya Musa adalah untuk membebaskan bangsa Israel adalah berperang, adalah bunuh, adalah lawan Mesir. Sementara mereka tidak punya kekuatan untuk melawan itu. Musa belum siap waktu itu kalau dipanggil saat itu. Karena keakuannya, kedagingannya masih begitu kental. Justru di padang gurun Midian itulah Tuhan berperkara, Tuhan berurusan dengan Musa. Nah, kemudian kita tahu bahwa Musa menjadi pribadi yang lain. Dan ketika 40 tahun di padang gurun Midian itu, Tuhan rasa cukup kurikulum pendidikan, peremukan yang Tuhan kerjakan atas hidup Musa, dan Tuhan rasa cukup. Suatu hari Musa melihat semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Ingat itu? Ya. Dan kemudian Tuhan memberitahu, menyatakan panggilannya kepada Musa. Tuhan berkata bahwa Musa, keluhan atau jerit tangis bangsa Israel, bangsa Ibrani, bangsamu itu sudah nyampai ke telingaku. Dan aku ingin mengangkat engkau menjadi pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Namun terjadilah sebuah perbantahan atau dialog. Musa berulang kali berusaha mengelak panggilan itu. Karena dia mulai kehilangan rasa percaya dirinya. Dia mulai kehilangan kemampuan terhadap dirinya sendiri. Namun itu baik. Justru itu saat di mana Tuhan merasa bahwa Musa siap untuk menjadi pemimpin, membebaskan bangsa Israel. Musa berkata demikian. Dalam Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan di ayat-ayat yang lain, di dalam Keluaran pasal 3 dan selanjutnya itu dikatakan beberapa kali Tuhan berbicara. Musa kayak nggak yakin dengan dirinya sendiri. Nanti apa yang harus aku katakan pada bangsa Israel? Apa yang harus aku katakan pada Firaun? Tuhan jawab, kemudian Musa jawab lagi, Tuhan aku ini berat mulut dan petah lidah. Ingat itu ya. Itu berarti sebuah istilah bahwa aku tidak pintar ngomong Tuhan. Padahal Kisah Rasul 7 ayat 22 yang tadi saya bacakan buat Anda. Firman Tuhan berkata bahwa Musa itu berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dia orang yang bukannya nggak pintar ngomong. Dia orang yang berkuasa, berwibawa ketika dia ngomong. Tapi dia bilang, aku ini nggak bisa ngomong. Aku nggak pintar ngomong Tuhan. Di Keluaran pasal 3 ketika Tuhan memanggil Musa itu. Siapakah aku ini? Nah, Musa kehilangan rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Musa kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan dirinya sendiri. Dia kehilangan kekuatan manusia yang selama ini ia bisa andalkan. Ia menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Justru di saat itulah Tuhan panggil Musa untuk kerjakan rencananya. Tujuan padang gurun ialah supaya kita menyadari siapa kita dan siapa Tuhan bagi kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sedang mengalami pelajaran di padang gurun ini, peremukan daging atau jiwa, di mana hal itu nggak enak, nggak nyaman buat daging atau jiwa kita. Kalau Tuhan lakukan itu, kalau Tuhan ingin berurusan dengan kita, Tuhan ingin memakai hidup Anda dan saya. Ya, seperti mungkin di contoh yang lain mendadak saya ingat, seperti ketika Tuhan bergumul atau bergulat dengan Yakub, ingat itu? Tuhan harus memukul pangkal paha Yakub sehingga Yakub itu terplecok, supaya Yakub tahu siapa dirinya dan siapa Tuhan. Kenapa kok dia bergulat dengan Tuhan? Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ada dalam situasi seperti ini, yang pertama, miliki respon yang benar.
taatlah, dan teruslah hidup dalam kebenaran. Sekalipun di masa-masa yang tidak mudah, masa padang gurun, masa permukaan ini. Ya, jangan melawan, taatlah. Mungkin kondisinya seperti Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 23 yang berkata demikian. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Tidak enak gitu situasi ini gitu mungkin ya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Aku tidak ngerti apa yang harus aku lakukan di masa-masa ini Tuhan. Tetapi yang luar biasa, pemazmur berkata, dan dia membuat keputusan ini, membuat pilihan ini. Tetapi aku tetap di dekatmu. Dia tanda bacanya adalah titik koma. Itu ada jeda mungkin, tidak tahu seberapa lama. Padang gurun itu bisa jadi buat Musa itu 40 tahun. Buat Yusuf itu 17 tahun. Buat Anda dan saya nggak tahu, tergantung seberapa cepat kita meresponi dengan tepat dan Tuhan merasa itu cukup buat kita, itu baik buat kita, itu kurikulum yang cukup pas buat kita. Pemazmur berkata kemudian ketika dia membuat keputusan untuk tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Amin. Percayalah bahwa Tuhan memperhatikan Anda kok di padang gurun. Tuhan tidak meninggalkan Anda. Ketika seolah-olah sepertinya kok Tuhan tidak ada, Tuhan meninggalkan Anda. Enggak. Tuhan memperhatikan. Ketika saatnya tepat, Tuhan memegang tangan kananmu. Ya, Tuhan akan angkat Anda. Oleh karena itu, di masa-masa padang gurun ini, pandanglah Tuhan. Jangan pandang situasi, kondisi dirimu. Pandanglah Tuhan dan carilah kekuatan dalam hadiratnya. Dengan Anda ikut doa pagi seperti ini dan acara-acara serupa yang lain, Anda alami hadirat Tuhan. Anda punya waktu saat teduh, baca dan renungkan firman, carilah kekuatannya. Ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, jangan punya mentalitas korban ketika ada di situasi padang gurun ini. Contohnya, seandainya Yusuf punya mentalitas korban. Aduh, kok sengsara ya aku dijual jadi budak. Dia menyalahkan situasi kondisinya, dia menyalahkan saudara-saudaranya. Dia gak akan jadi budak yang jadi garam dan terang di rumah Potifar. Ketika dia sedang mulai naik promosi, tahu-tahu dia difitnah oleh istrinya Potifar. Dia menyalahkan situasi lagi, dia marah-marah sama Tuhan. Mana Tuhan janjimu, mana gini-gini. Dia dikecewakan oleh juru minuman karena melupakan dia setelah dia menafsirkan mimpinya yang benar itu. Kalau dia terus kecewa, Yusuf tidak akan alami janji Tuhan dalam hidupnya. Tapi Yusuf tidak mengizinkan mentalitas korban itu menguasai dirinya. Yang baik adalah Bapak Ibu saudara-saudari, padang gurun adalah untuk dilalui, bukan untuk Anda berkemah di sana selamanya. Jangan berkemah di sana selamanya. Mentalitas korban akan membuat kita terus membangun rumah di padang gurun. Sementara bangsa Israel maju dipimpin tiang awan dan tiang api, Anda malah mendirikan rumah permanenmu di padang gurun. Anda akan mati binasa di padang gurun. Jangan punya mentalitas korban seperti itu. Kembali ke Musa. Midian bukanlah musim kebetulan bagi Musa. Midian adalah kurikulum Tuhan atas hidup Musa. Dan Tuhan berhasil bentuk dan didik Musa. Bahkan termasuk perubahan karakter terjadi dalam hidupnya. Dari seorang yang bengis, seorang yang dengan mudah membunuh, menjadi orang yang paling lembut hatinya. Bahkan firman Tuhan mencatat demikian dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 3. Menurut saya, dia salah satu pujian tertinggi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Ya, firman Tuhan berkata demikian, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Seolah Tuhan ngomong bahwa Musa itu lembut hatinya itu lebih daripada semua orang yang pernah hidup sebelum Musa, di zaman Musa maupun setelah Musa hidup sampai kita sekarang ini. Tidak ada orang yang punya hati yang lembut selembut Musa. Kok bisa ya? Nah, mari kita mau tarik pelajaran di padang gurun. Jangan mengeluh, jangan punya mentalitas korban. Sikapi dengan benar. Ini baik buat jiwa kita. Ini baik buat jiwa kita. Baik untuk mengalahkan daging kita. Saya pernah mendengar ilustrasi tentang seekor Raja Wali. Raja Wali itu, binatang ini punya umur yang cukup panjang. Katanya itu bisa sampai umur 70 tahun. Tapi ketika dia ada di tengah-tengah musim kehidupannya
ketika dia berumur 40 tahun. Paruhnya itu sudah semakin panjang dan hampir menyentuh dadanya dia. Itu membuat dia kesulitan untuk mencari mangsa. Cakar-cakarnya mungkin tidak lagi kuat mencengkeram. Bulu-bulunya menjadi terlalu tebal dan membuat dia sulit terbang. Apa yang dilakukan? Dia mencari tempat perteduhan. Dia membuat sarang di tepi jurang yang tinggi untuk mengamankan dirinya dari binatang buas yang lain. Dan kurang lebih selama 150 hari berikutnya atau 5 bulan. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha merontokkan paruhnya itu. Dia patuk-patukan supaya rontok, supaya apa? Supaya muncul paruh yang baru. Ketika paruh yang baru muncul, dia akan berusaha mencabuti cakar-cakarnya. Supaya cakarnya punya cengkeraman lagi. Kemudian setelah cakar-cakarnya tumbuh, dia berusaha untuk mencabuti bulu-bulunya yang tebal itu. Dan ketika proses itu dia lewati, dia kemudian punya energi yang baru untuk 30 tahun hidupnya berikutnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Tuhan izinkan kita masuk di padang gurun, mungkin Tuhan ingin daging kita yang tebal ini loh, yang membuat Tuhan sulit memakai hidup kita, itu dipreteli, itu diremukkan, itu dihancurkan. Karena Tuhan ingin memakai Anda dan saya. Tuhan pengen kita genapi rencananya. Tuhan tidak pengen Anda berkemah di padang gurun. Tuhan tidak pengen kita gagal menggenapi rencananya. Tuhan mau memakai hidup Anda dan saya. Mari kita menyanyikan lagu ini sambil kita mau memberi waktu untuk kita mengevaluasi diri kita sendiri. Kita nyanyikan lagu ini, selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku, apakah di masa-masa musim kehidupan apapun aku tetap mengasihimu. Amin. Haleluya. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu
dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari sembah Tuhan. Korina mahakaya namasu. Haleluya, haleluya. Oh, kirana lamaya namase. Orana lama karana mase. Kirana lamasu. Haleluya, haleluya. Kirana terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Jika kami menyelidiki hidup kami, hati kami Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami musim padang gurun kehidupan kami, Tuhan, kami berdoa biar kami tidak gagal di padang gurun ini. Kami tahu padang gurun ini hanya untuk dilalui, bukan untuk kami berkemah terus di situ. Bahkan bukan untuk membuat kami membangun bangunan atau rumah di situ. Tuhan, seberapa lama kami lewati padang gurun ini tergantung bagaimana respon hati kami dalam setiap didikan, permukaan, pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan ajari kami, berikan hati yang taat, berikan hati yang mudah diajar, dibentuk. Kami percaya Tuhan, ketika kami keluar dari padang gurun ini, kami dapatkan banyak pelajaran yang berharga. Daging kami dikikis. Tuhan, semua apa yang kami andalkan dari kekuatan manusia kami menjadi hilang. Kami menyadari siapa kami, dan kami menyadari siapa Engkau bagi hidup kami Tuhan. Buat kami makin bergantung padamu, bukan pada kemampuan kami. Buat kami untuk semakin melekat padamu, buat kami semakin mengandalkanmu Tuhan. Biar rohmu yang semakin berbicara dalam kehidupan kami, yang semakin memimpin kami, dan bukan daging kami. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Ona mahakaralapaya nama apakah apabila sekali lagi Anda ada dalam situasi seperti ini, dan Anda mungkin merasa lelah, capek dengan semua situasi yang Anda hadapi. Taruh tanganmu saja di dadamu. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tuh mengerti bahasa air mata. Mungkin bahkan kau tidak tahu harus berkata-kata apa. Kau mungkin hanya bisa mengeluarkan air mata ketika kau berdoa. Gak apa-apa. Tuhan berkata, curahkanlah isi hatimu kepadanya, hai umat. Bahkan dia punya kirbat menampung air matamu, dan dia tahu setiap bahasa tetesan air matamu. Percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkanmu. Walaupun Anda merasa mungkin seolah-olah seperti itu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan terus menjagaimu. Matanya terus menjagaimu. Engkau tidak akan pernah dibiarkannya jatuh tergeletak. Engkau tidak akan pernah dibiarkannya jatuh tergeletak. Orang lama hakara lama kaya nama pakara lapa kaya nama pakaya nama paka. Ona mahakara lapa kaya nama pakaya nama paka. Orang lama hakara lapa kaya nama kara lapa. Biar kekuatan yang datang dari Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, sika nama pakai akan memberikan kau daya tahan, akan memberikanmu daya tahan untuk melewati semuanya ini. Oh nama karalama kaya nama pakai nama baka. Berikan kejernihan juga Tuhan dalam hati, pikiran, roh kami, jiwa kami, untuk kami melihat sebagai ini sebuah kesempatan untuk kami melompat lebih tinggi, bukan sebagai sebuah batu sandungan dalam kehidupan kami Tuhan. Padang gurun kami tidak izinkan menjadi kuburan dalam hidup kami. Ini saatnya untuk kami bangkit Tuhan, ini saatnya untuk kami menang. Tuhan korana lama hasiki dibuat kami menangkap maksud dan didikan Tuhan lewat situasi kondisi yang sedang kami alami hari-hari ini. Dan Kau akan memegang tangan kami dan menjadikan kami umat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Kau akan memakai kehidupan kami Tuhan. Kau akan mengurapi kami. Kau akan pakai kami lebih lagi. Korana lama hakara lamakah. Kami akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Kami akan berlari dan tidak menjadi lesu Tuhan. Ona maha karana lama karena ada energi yang baru,
Ada kekuatan yang baru, ada pengurapan yang baru yang Tuhan berikan saat ini. Pagi hari ini, saat ini Tuhan mengalir ke setiap rumah, mengalir ke setiap orang-orang nih Tuhan. Onama karalama hakaralama ya namaka. Ini kini kiana hasekedikana karalapaka mengalir. Korana lama hasiki di bibi kini babaka. Orana nama kana ma papa 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 paka. Kedede yanaka yana sekedede yanaka yanama. Orunomo hosiki di bibi anamako. Ini kana hakarana lama hasiki di bibi di papa yanama paka. Haleluya. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Engkau yang mungkin sedang letih, kau lesu, kau sedang penat, kau sedang jenuh dengan situasimu. Jangan menyerah, jangan menyerah. Tuhan akan memberikan kekuatan buat engkau. Korana lama hasiki di bibi kini babaka. Kona maha karalabaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau akan mengalami hal-hal yang manis. Walaupun begitu sederhana, mungkin bukan spektakuler seperti yang kau pikirkan. Mungkin kau mengalami hal yang sederhana. Mungkin seperti yang Elia alami, seperti angin sepoi-sepoi basah. Namun Tuhan ada dalam kesederhanaan itu. Meskipun mungkin rotimu dan airmu serba sedikit, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri terhadapmu. Nikmati, jalani musim padang gurun ini. Tarik pelajaran, ada kemuliaan di balik padang gurun ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami tahu kelegaan, kemenangan itu akan kami alami Tuhan. Kalau tahu nanti berapa lama kembali kami alami ini kembali. Tuhan, kami tahu Kau sedang menyiapkan fondasi demi fondasi, kekuatan demi kekuatan untuk kami bisa melaluinya. Kalau ada sesuatu yang lebih besar ke depan, kami tahu ujiannya juga lebih besar. Tuhan, cara Tuhan mempersiapkan kami juga lebih lagi. Mampukan kami tidak gagal Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, sampai kami menggenapi rencana-Mu. Tidak ada satupun janji Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kita ucap syukur buat hari ini. Mengucap syukur juga buat weekend ini Tuhan. Biar ini menjadi weekend yang penuh dengan berkat, penyertaan Tuhan, perkenanan, pemakaian, pengurapan Tuhan juga. Ya, bisa menikmati weekend ini bersama dengan keluarga kami, dengan orang yang kami kasihi. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami akan mengalami-Mu. Dan kami menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu. Dalam tangan kuasa Tuhan yang sempurna, kami serahkan kehidupan kami. Biar berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Selama weekend ini dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.